Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru yang hebat dimanapun berada? Jumpa lagi bersama saya Janurianto yang akan memaparkan tentang kurikulum merdeka. Kurikulum yang saat ini banyak diterapkan oleh sekolah, terutama sekolah-sekolah penggerak dan juga SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memberikan kesempatan yang lebih besar kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini, yaitu memberikan kesempatan sesuai dengan potensinya, untuk tumbuh sesuai dengan potensinya. Karena setiap anak pada prinsipnya masing-masing punya potensi, punya kelebihan, punya minat masing-masing. Itu yang kemudian di dalam kurikulum merdeka harus kita pupuk, kita dorong, kita rangsang agar anak-anak ini kemudian mencapai kompetensi yang maksimal sesuai potensinya, sesuai dengan perkembangan pertumbuhan si anak. 3 karakteristik utama kurikulum merdeka yaitu penyederhanaan konten dan fokus pada materi esensial. Kemudian pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif, aplikatif, yang dimuat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Kemudian rumusan capaian pembelajaran atau CP dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Jadi Bapak Ibu sebagai guru diberi keleluasaan untuk kemudian merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu berarti pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik yang seringkali juga disebut teaching it on the right level. Pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Bentuk implementasi yang sesuai dengan tentu saja filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Bapak pendidikan kita, dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya yang kita pusatkan atau berpusat pada peserta didik. Ada pembagian fasenya, jadi di muka tadi disebutkan pembagiannya bukan per kelas tapi per fase dalam kurikulum merdeka ini. Fase A itu SD kelas 1 dan kelas 2, fase B itu SD kelas 3 dan kelas 4, fase C itu SD kelas 5 dan kelas 6, kemudian fase D itu untuk SMP semuanya masuk dalam fase fase D baik kelas 7, 8, 9. Kemudian fase E itu kelas 10 SMA atau SLTA atau SMK. Kemudian fase F itu terdiri dari kedua kelas 11 dan 12 SMA, SMK atau sederajat. Ini Bapak Ibu kerangka kurikulum. Di dalam kerangka kurikulum itu ada spektrum keahlian, struktur kurikulum, capaian pembelajaran dan asesmen. Jadi di dalam kerangka kurikulum itu ada 3 hal yang telah ditetapkan pemerintah
atau telah disusun oleh pemerintah, telah disediakan oleh pemerintah, yaitu struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran maupun asesmen. Spektrum keahlian itu yang terbaru terdiri dari bidang keahlian dan program keahlian. Kemudian program keahlian nanti di kelas 11 sudah mengarah ke konsentrasi keahlian. Kemudian untuk struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu hanya terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dasar hukum itu mengacu pada keputusan Mendikbudristek nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini saya contohkan spektrum keahlian untuk yang terbaru untuk bidang keahlian seni dan ekonomi kreatif. Ini program keahliannya ada seni rupa, ada DKV, ada desain, produksi kriya, ada seni pertunjukan. DKV kalau dalam spektrum sebelumnya itu masuk di seni rupa, kini berdiri sendiri menjadi program keahlian. Kemudian masing-masing program keahlian ini dibagi menjadi beberapa konsentrasi keahlian. Misalnya seni rupa itu konsentrasi keahliannya seni lukis dan seni patung. Nah, untuk DKV sendiri ada DKV, ada teknik grafika. Untuk desain dan produksi kriya itu ada batik dan tekstil, kulit dan imitasi, keramik, logam dan perhiasan, kayu dan rotan. Kemudian untuk seni pertunjukan ada seni musik, seni tari, seni kerawitan, seni pedalangan, teater artistik maksud saya. Kemudian ada broadcasting dan perfilman. Konsentrasi keahliannya sekarang ada 3, yang tadinya 4, yaitu produksi dan siaran program radio, produksi dan siaran program televisi, dan produksi film. Ada animasi, konsentrasi keahliannya juga animasi. Kemudian busana, itu konsentrasi keahliannya desain dan produksi busana. Itu spektrum yang terbaru Bapak Ibu. Ada beberapa perubahan, ada yang dilebur, ada yang hilang. Seperti multimedia hilang, itu bisa beralih ke animasi, DKV atau broadcasting dan perfilman. Ini struktur kurikulumnya untuk kelas 10 ini saya contohkan. Jadi untuk struktur kurikulum di kurikulum Merdeka itu hanya ada 3 kelompok, yaitu kelompok mata pelajaran umum. Ini saya contohkan yang kelas 10 bisa dilihat. Kemudian ada kelompok mata pelajaran kejuruan. Ini lengkap dengan JP-nya. Kemudian ini penjelasannya. Jadi untuk IPAS misalnya proporsi JP antara aspek ilmu pengetahuan alam dan aspek ilmu pengetahuan sosial disesuaikan dengan kebutuhan program kalian. Ini total JP tidak termasuk mata pelajaran mata lokal atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Lanjut saja, ini untuk kelas 11 Bapak Ibu. Jadi setiap mapel itu ada alokasi P5-nya, misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, itu alokasi P5-nya 18. Kemudian pendidikan Pancasila alokasinya 18 dan seterusnya. Kelompok pelajaran kejuruan ini juga misalnya matematika, ini alokasi P5-nya 18.
dan seterusnya. Ini untuk kelas 12 masih tetap dibagi dua kelompok, kelompok mata pelajaran umum dan kejuruan. Ada praktek kerja lapangan di kelas 12 dan ini JP-nya cukup banyak, 108. Itu memakan waktu 6 bulan. Jadi cukup panjang untuk praktek kerja lapangan untuk SMK ya, untuk SMK. Untuk ringkasan penjelasan struktur kurikulum SMK itu struktur kurikulum dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Bagian utama yaitu kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran kejuruan. Kelompok mata pelajaran umum merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh sesuai dengan fase perkembangan berkaitan dengan norma-norma kehidupan baik sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu sosial, warga negara kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai warga negara. Itu untuk kelompok mata pelajaran umum. Kemudian mata pelajaran kejuruan merupakan kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Ini ada kemudian mata pelajaran informatika. Ini berisi berbagai kompetensi untuk menunjang keterampilan berpikir kritis dan sistematis guna menyelesaikan beragam permasalahan yang umum. Kemudian mapel IPAS ini berisi tentang literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang konstekstual. Ini bentuknya juga proyek. Mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10 merupakan mata pelajaran dasar-dasar program kalian. Jadi yang kelas 10 itu masih merupakan dasar-dasar program kalian. Nah, nanti yang konsentrasi kalian yang mengarah ke passion siswa itu dipelajari di kelas 11. Ini mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Nah, ini kemudian pada program 3 tahun PKL merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok. Pelaksananya selama pelaksanaannya di kelas 12 selama 6 bulan atau 18 minggu dengan asumsi 46 JP per minggu. Ini yang untuk program 3 tahun. Sedang untuk program 4 tahun PKL merupakan mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok dan direncanakan dilaksanakan di kelas 13 selama 10 bulan atau 27 minggu, 27 sampai 28 minggu dengan asumsi 46 JP per minggu. Kemudian pelaksana mata pelajaran pilihan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah secara fleksibel. Kemudian muatan pelajaran kepercayaan untuk penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan pendidikan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian satuan pendidikan penyelenggara pendidikan ini inklusif di SMK atau MAK menyediakan layanan program kebutuhan khusus sesuai dengan kondisi peserta didik. Itu saya kira Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Jadi saya hanya menyampaikan, memaparkan tentang prinsip-prinsip dasar mengenai kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.